wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizka Amelia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2024. Yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa persoalan-persoalan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kerap dianggap sebagai persoalan biasa. Padahal jika kita ulik lebih dalam, persoalan-persoalan ini menyimpan masalah serius dalam praktik hukum dan juga kebijakan publik. Mulai dari fenomena parkir liar, kekosongan pengaturan di tingkat daerah, sentralisasi kewenangan penambangan, dana daerah yang tidak terserap optimal, hingga bagaimana negara merespon bencana alam besar yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Semua ini tentunya bukan kejadian terpisah. Ini adalah potret bagaimana hukum, kebijakan, dan kewenangan dijalankan oleh negara. Fenomena maraknya petugas parkir liar dan peogah di Kalimantan Selatan seringkali dipandang sebagai persoalan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun, justru dari persoalan yang tampak sederhana inilah dapat dilihat sejauh mana negara hadir dan mampu menegakkan hukum pada level yang paling dasar. Praktik ini bukan sekedar soal parkir atau pengaturan lalu lintas informal, melainkan juga cerminan kualitas penegakan hukum di ruang publik. Yang mana secara normatif, pengaturan mengenai parkir sebenarnya sudah cukup lengkap. Pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur retribusi parkir, mekanisme perizinan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Artinya, dari sisi aturan tertulis, negara tidak dalam posisi absen. Namun, permasalahan muncul ketika aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten di lapangan. Yang terjadi justru pembiaran berulang terhadap praktik parkir liar dan penguasaan ruang publik secara informal. Pembiaran yang terus-menerus inilah yang melahirkan normalisasi pelanggaran. Ketika praktik yang jelas-jelas tidak sesuai aturan dibiarkan tanpa konsekuensi, masyarakat secara perlahan belajar bahwa hukum tidak benar-benar mengikat. Hukum dipersepsikan bukan sebagai norma yang harus dipatuhi, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan tergantung situasi dan juga kepentingan. Lebih jauh, keberadaan parkir liar dan juga paogah menunjukkan melemahnya kontrol negara atas ruang publik. Jalan, trotoar, dan persimpangan yang seharusnya dikelola secara resmi justru dikuasai oleh aktor informal, yang mana ketika ruang publik tidak lagi berada dalam kendali negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban, tetapi juga wibawa hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, persoalan parkir liar tidak bisa dipahami semata-mata sebagai masalah ekonomi masyarakat kecil. Ia merupakan indikator kegagalan penegakan hukum yang lebih luas. Jika negara tidak mampu menegakkan aturan pada persoalan sederhana seperti parkir, maka muncul penataan serius mengenai kapasitas negara dalam menegakkan hukum pada persoalan yang jauh lebih besar dan kompleks. Fenomena seperti parkir liar dan praktik informal lainnya sejatinya hanyalah gejala yang tampak di permukaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketertinggalan regulasi daerah dalam merespon perubahan sosial dan ekonomi yang berkembang sangat cepat. Ketika realitas bergerak lebih cepat daripada hukum, maka ruang abu-abu pun muncul dan dimanfaatkan. Salah satu bentuk ketertinggalan tersebut terlihat jelas pada sektor ekonomi digital dan juga gig ekonomi, yang mana aktivitas ekonomi berbasis platform berkembang sangat pesat. Namun belum diimbangi dengan pengaturan daerah yang jelas. Akibatnya, pekerja berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki kepastian perlindungan. Sementara, pemerintah daerah juga kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat dikelola secara sah. Dalam kondisi ini, hukum tidak hadir sebagai pelindung, melainkan tertinggal dari dinamika sosial yang ada. Persoalan berikutnya adalah kekaburan norma dalam peraturan daerah tata ruang. Penggunaan istilah-istilah yang tidak dirumuskan secara tegas membuka ruang tafsir yang terlalu luas, yang mana dalam praktiknya kekaburan ini sering dimanfaatkan untuk membenarkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Meskipun harus mengorbankan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Ketika norma itu tidak jelas, maka kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan. Selain itu muncul pula persoalan konflik antar peraturan daerah yang mana dalam beberapa kasusnya salah satu peraturan daerah menetapkan suatu kawasan sebagai wilayah yang harus dilindungi, namun kebijakan lain justru membuka ruang perizinan usaha di kawasan yang sama. Hal ini jelas terlihat dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Pegunungan Meratus sebagai kawasan lindung dengan praktik pemberian IUP oleh pemerintah provinsi. Pertentangan ini menciptakan situasi di mana hukum seolah berbicara dengan suara yang saling bertentangan, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak konsisten.
Dan di dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kepastian dan juga ketertiban, melainkan justru menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri. Tanpa pembaharuan regulasi yang responsif, jelas dan harmonis, peraturan daerah akan terus tertinggal dari realitas sosial yang seharusnya diaturnya. Sentralisasi kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara kerap direpresentasikan sebagai solusi atas tumpang tindih perizinan dan lemahnya pengawasan di era desentralisasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berupaya menciptakan keseragaman regulasi dan kepastian hukum bagi investasi. Namun, persoalan ini tidak sesederhana soal efisiensi administratif. Otonomi daerah pada dasarnya bukan hanya tentang pembagian kewenangan, tetapi juga tentang kedekatan pengambilan keputusan dengan masyarakat yang terdampak langsung. Ketika kewenangan perizinan ditarik ke pusat, jarak antara kebijakan dan kondisi nyata di lapangan semakin lebar. Pemerintah daerah yang memiliki pemahaman konstekstual mengenai kondisi sosial dan lingkungan justru kehilangan peran strategisnya. Padahal, dampak pertambangan seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal. Yang mana dalam situasi ini, akuntabilitas kebijakan juga melemah karena ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pengambilan keputusan menjadi semakin terbatas. Meskipun sentralisasi dapat meningkatkan efisiensi prosedural, kebijakan yang seragam itu beresiko mengabaikan keragaman kondisi daerah. Akibatnya, keputusan yang diambil mungkin sah secara hukum, tetapi belum tentu adil secara substantif. Oleh karena itu, pengelolaan minerba idealnya menempatkan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang seimbang agar efisiensi kebijakan dapat berjalan seiring dengan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat daerah penghasil. Tudingan Menteri Keuangan mengenai dana daerah yang diendapkan seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai teguran politis, melainkan sebagai kritik serius terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Isu ini menyentuh inti persoalan bagaimana anggaran negara dijalankan, serta sejauh mana negara hadir secara nyata dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang mengendap bukan berarti daerah tidak membutuhkan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut justru seringkali mencerminkan persoalan internal dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan yang tidak matang menyebabkan program tidak siap dieksekusi tepat waktu. Prosedur birokrasi yang panjang dan berlapis memperlambat realisasi anggaran. Di sisi lain, aparatur daerah kerap bersikap terlalu berhati-hati karena takut berhadapan dengan persoalan hukum sehingga pengambilan keputusan menjadi sangat lamban. Lalu persoalan ini semakin diperparah oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah serta antara eksekutif dan legislatif. Yang dimana dalam konteks wilayah Kalimantan Selatan, persoalan dana mengendap bukanlah isu abstrak. Data penyerapan anggaran menunjukkan bahwa pada periode tertentu, realisasi belanja masih berada di bawah optimal, terutama pada triwulan awal. Kondisi ini menandakan bahwa peringatan Menteri Keuangan memiliki dasar empiris. Meskipun Kalimantan Selatan mungkin tidak berada pada kategori daerah dengan kinerja terburuk, namun dampak dari rendahnya penyerapan anggaran sangat nyata. Dana publik yang tidak tersalurkan berarti proyek pembangunan tertunda. Layanan publik tidak maksimal dan perputaran ekonomi lokal terhambat. Dalam perspektif yang lebih luas, anggaran yang tidak bergerak menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi dan pelindung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kritik mengenai dana daerah yang diandalkan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sikap defensif. Pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan, menyederhanakan birokrasi, serta membangun keberanian administratif yang tepat. Melandaskan akuntabilitas, karena pada akhirnya anggaran yang diam adalah simbol negara yang ragu bertindak dan keraguan tersebut dibayar mahal oleh masyarakat. Bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera memperlihatkan secara jelas bahwa dalam kondisi darurat, kemampuan pemerintah daerah memiliki batas yang tidak dapat diabaikan. Dampak bencana tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik seperti infrastruktur dan juga permukiman, tapi juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, serta kondisi psikologis masyarakat yang terdampak. Yang mana dalam situasi seperti ini, masyarakat berada pada posisi paling rentan dan sangat bergantung pada kehadiran negara. Penetapan status bencana nasional memang diatur melalui parameter administratif tertentu. Namun apabila parameter tersebut hanya berfokus pada skala statistik seperti jumlah korban atau besaran kerugian material, maka kebijakan yang dihasilkan beresiko tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Kapasitas pemerintah daerah dan tingkat kerentanan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama.
yang mana daerah dengan sumber daya terbatas, meskipun secara angka belum memenuhi ambang batas tertentu, tetap dapat berada dalam kondisi darurat yang serius. Ketika kepala daerah secara terbuka menyatakan ketidaksanggupannya dalam menangani bencana, pernyataan tersebut harusnya dipahami sebagai pengakuan atas keterbatasan kapasitas struktural yang ada, bukan sebagai kelemahan personal. Dalam konteks negara hukum, pengakuan ini semestinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap kriteria penetapan bencana nasional agar lebih adaptif serta realitas daerah dan kebutuhan masyarakat berdampak. Selain itu, kondisi tersebut menuntut adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana ketika daerah telah menyatakan tidak mampu, pemerintah pusat seharusnya tidak berhenti pada koordinasi administratif semata, melainkan mengambil langkah hukum dan administratif yang lebih tegas. Langkah tersebut dapat berupa peningkatan status bencana atau pembentukan komando terpadu penanggulangan bencana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan juga efektif. Pendekatan dalam penanganan bencana juga perlu diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat terdampak, keselamatan warga, pemulihan kehidupan sosial ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, serta jaminan tempat tinggal yang layak harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Penanganan bencana tidak semestinya didominasi oleh pertimbangan politis atau keterbatasan anggaran. Karena dalam kondisi darurat, negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi warganya. Dalam jangka panjang, persoalan bencana tidak bisa diselesaikan hanya dengan respon darurat. Pemerintah pusat perlu berperan lebih besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Melalui penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan, upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan, dukungan pendanaan yang memadai, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Dengan demikian, daerah tidak hanya menjadi objek penanganan bencana, tetapi juga subjek yang siap dan tangguh menghadapi resiko. Pada akhirnya, bencana seharusnya menjadi momen di mana kehadiran negara paling dirasakan oleh masyarakat. Ketika negara mampu merespon secara cepat, tegas, dan berorientasi pada hak masyarakat, maka kepercayaan publik dapat terjaga. Sebaliknya, jika negara ragu atau terlambat bertindak, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas kebijakan, tetapi juga legitimasi negara itu sendiri. Lebih jauh, persoalan penetapan status bencana nasional juga berkaitan dengan cara negara memandang tanggung jawabnya sendiri. Apabila negara terlalu berhati-hati dalam menetapkan status nasional demi alasan administratif atau anggaran, maka yang dikorbankan adalah kecepatan dan ketepatan respons. Dalam konteks bencana, keterlambatan bukan sekedar masalah teknis, melainkan persoalan keselamatan manusia. Setiap keputusan yang tertunda berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat yang terdampak. Selain itu, ketidaktegasan dalam pengambilan alih penanganan bencana juga beresiko menciptakan ketimpangan perlakuan antar wilayah. Daerah dengan kapasitas politik dan fiskal yang lebih kuat cenderung lebih cepat memperoleh perhatian dan bantuan. Sementara daerah dengan keterbatasan justru harus berjuang sendiri dalam kondisi darurat. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan persamaan perlindungan negara terhadap seluruh warga negara. Bencana juga tidak boleh dipahami sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai ujian tata kelola pemerintahan. Seberapa cepat negara hadir, seberapa terkoordinasi respon antar lembaga, dan seberapa berpihak kebijakan pada korban menjadi ukuran nyata keberfungsian negara. Dalam banyaknya kasus, kegagalan negara bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada keraguan-raguan dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, keberanian politik pemerintah pusat menjadi faktor kunci, yang mana keberanian untuk mengambil alih ketika daerah tidak mampu, keberanian untuk memprioritaskan keselamatan warga di atas pertimbangan teknokratis, serta keberanian untuk menjadikan bencana sebagai momentum pembenahan sistem penanggulangan secara menyeluruh. Tanpa keberanian tersebut, penanganan bencana akan terus bersifat reaktif, parsial, dan berulang kali mengulangi kesalahan yang sama. Dalam konteks bencana alam di Aceh dan Sumatera, refleksi ini menjadi semakin penting mengingat wilayah-wilayah tersebut memiliki kerentanan bencana yang tinggi. Tanpa perubahan pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan juga berorientasi pada hak masyarakat, resiko bencana di masa depan tidak hanya akan terus terjadi, tetapi juga terus menelan korban dengan pola yang sama.
Sebagai penutup, melalui pemaparan ini saya ingin menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dibahas, baik di tingkat daerah maupun nasional, menunjukkan pentingnya konsistensi antara hukum, kebijakan, dan pelaksanaannya di lapangan. Ketika aturan tidak dijalankan secara efektif, kewenangan tidak dikelola secara seimbang, dan respon negara tidak hadir secara optimal, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus menambah sudut pandang kritis dalam melihat persoalan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.